Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Siti Saidah. Saya dari semester 5B SDI Yamisa Soreang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Teori belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitivisme, yang ketiga ada teori konstruktivisme, yang keempat ada teori humanisme. Nah, teori behavioristik ada tentang pengertian belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ada juga tokoh-tokoh teori behaviorisme. Yang pertama John R. Watson, pemahamannya tentang behaviorisme klasik. Yang kedua Ivan Petrovich Pavlov, tentang classical conditioning. Yang ketiga ada Edward L. Thorndike tentang law of effect. Yang keempat ada Skinner, tentang operant conditioning. Nah, di sini menurut John R. Watson, objek utama yang diamati adalah perilaku, tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Konsep belajar menurut Watson adalah memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. Conditioning merupakan suatu upaya untuk memperkuat ikatan SR dan memberi perangsang sehingga menimbulkan refleks perilaku. Yang selanjutnya, menurut Ivan Petrovich Pavlov, classical conditioning adalah perilaku semua organisme. Perilakunya terjadi secara refleks dan dibatasi oleh rangsangan yang sederhana dan bersifat mekanis. Model belajar Pavlov disebut juga sebagai belajar tanda-tanda. Kode dan sinyal mempunyai arti terhadap apa yang diharapkan. Terjadinya perilaku sebagai hasil dari suatu pengalaman. Nah, yang selanjutnya Edward L. Thorndike, Law of Effect. Perilaku ditentukan secara refleks oleh stimulus yang ada di lingkungan dan bukan oleh pikiran yang tidak sadar. 3 hukum utama dalam proses belajar, yaitu 1. Hukum latihan, yang kedua hukum pengaruh, yang ketiga hukum kesiapan. Latihan dapat menguatkan hubungan SR. Kekuatan hubungan SR dipengaruhi oleh tenaga dan lamanya waktu latihan. Yang selanjutnya, pengalaman memuaskan akan terjadi bila suatu unit perantara siap menggerakkan respon. Yang terakhir, apa yang dipelajari terdahulu akan mempengaruhi apa yang dipelajari kemudian. Nah, yang selanjutnya Skinner operant conditioning. Tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh stimulus, tidak ada faktor perantara lain. Yang kedua, respon yang dimaksud Skinner adalah respon terkondisi atau respon operan, sedangkan stimulusnya adalah stimulus operan. Nah, ada 3 syarat terjadinya interaksi antara organisme dengan lingkungannya. 1. Ketika respon terjadi. 2. Respon itu sendiri. Yang ketiga, konsekuensi penguatan respon. Aplikasi teori behaviorisme ada pembelajaran. Dalam pembelajaran, aliran ini menekan pada terbentuknya perilaku. Yang tampak sebagai hasil belajar. Yang kedua, menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang ketiga, unsur-unsur penting dalam behaviorisme, hubungan SR, siswa pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku dengan penataan kondisi yang ketat, dan hukuman. Yang selanjutnya, aplikasi teori tergantung tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran. Sesuatu yang ada di dunia nyata menurut teori ini struktur rapi. Teratur, maka orang belajar harus dihadapkan aturan yang jelas. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan. Evaluasi menekankan respon pasif, biasanya menggunakan paper dan pensil test. Yang selanjutnya ada faktor penting dalam belajar behavioristik. 1. Masukan atau input yang berupa stimulus. Yang kedua, keluaran atau output yang berupa respon. Yang ketiga, faktor penguatan baik positif, reinforcement maupun negatif
reinforcement. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Mohon maaf bila videonya tidak sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Dadah.